الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد نور الأنوار وسير الأسرار والتليك الأكيار ومفتاح الباب اليسار سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وأصحاب الأخيار عدد نعمه وإفضاله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون معاشر المسلمين رحمكم الله. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pertama-tama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan satu, bersyukur akan nikmat Allah. Yang terbesar nikmat Allah adalah umur. Alhamdulillah sampai Jumat hari ini, siang hari ini Allah memberikan umur, ketetapan umur pada diri kita. Maka pergunakanlah umur ini dengan sebaik-baiknya, karena umur yang sudah lewat tidak mungkin akan kembali. Bertambahnya umur seseorang berarti semakin dekatnya kematian. Bertambahnya tahun demi tahun berarti semakin dekatnya kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sama-sama kita ketahui di mana kita punya negeri saat ini dalam keadaan krisis, baik krisis ekonomi maupun krisis kesehatan, terlebih-lebih krisis akhlak. Dan di mana saat ini kita sudah mengetahui dari mulai awal Desember 2020 sampai hari ini, kurang lebih ulama-ulama, orang-orang saleh, para habaib telah banyak meninggalkan kita semua. Kurang lebih hampir 50 orang sudah dalam 2 bulan ini. Bahkan dari mulai awal 2020 sampai hari ini 2021, jumlah ulama, para aulia, para habaib, para zuriyah Nabi, para orang-orang soleh yang telah meninggalkan kita, jumlahnya hampir 267 lebih orang. Ada apa ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Kalau kita mengaji, hadir di majelis ta'lim, ulama-ulama suka mengetahui atau memberitahukan kepada kita ciri-ciri daripada hari kiamat. Yang pertama adalah orang-orang baik diambil dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berpikir, apakah ini sudah mendekati kiamat? Kalau kita bertanya kepada ulama, ulama sudah bilang ini sudah hampir. Kenapa? Karena krisis akhlak yang semakin menjadi-jadi. Termasuk kita punya pemimpin yang zalim, ini juga akhlak, saudara-saudara. Terlebih-lebih saat ini kaum muslimin jangankan berakhlak kepada ulama, berakhlak kepada Tuhannya saja sekarang susah, saudara-saudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah sama-sama kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisa umur yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan baik-baik dengan beribadah. Melihat daripada tahun demi tahun kerusakan di negeri kita, kehancuran di negeri kita, ekonomi yang tidak kunjung pulih sehingga rakyat hidup sengsara, saudara. Imam Busiri dalam kitabnya mengatakan bahayanya lapar, saudara. Bahayanya perut lapar. An-nasu katifli, nafsu itu seperti anak kecil, kalau sudah istri dan anak teriak, tidak ada makanan di rumah, maka nafsu bagi suaminya akan bergejolak, bisa terjadi perampokan, bahkan bisa terjadi pembunuhan demi sesuap nasi. Ini salah siapa? Yang jelas salah pemimpin yang sudah diberi amanat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kita adalah pemimpin, khususnya orang laki-laki, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada tahu umur kapan.
Ulama yang ulama ngerikan daripada kehidupan ini bukan kelahiran. Kelahiran bisa diketahui, bahkan siapa yang membantu kelahiran tersebut bisa kita tahu. Tapi kematian yang akan datang kita tidak tahu. Inilah yang ulama takuti. Kematian kapan, di mana, lalu apa? Dalam segi apa kita mati? Apakah dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan su'il khatimah? Ini yang mengerikan kita, saudara-saudara. Tidak jarang orang-orang yang rajin ibadah namun akhlaknya tidak dijaga kepada Allah, kepada agamanya, kepada Rasul yang memberikan ilmu ini, lalu kepada ulama yang diamanatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang tersebut mati dalam keadaan su'il khatimah. Masyarul jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu berfirman, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhu la yastaghfiruna sa'atan wa la yastakdimun. Setiap hamba, setiap umat akan menemui ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, apabila telah datang ajalnya menghampiri kita, saudara, tidak bisa lagi untuk kita mundurkan walaupun 1 menit, atau kita memohon, atau kita sudah tidak enak lagi dalam kehidupan dunia ini lalu kita memohon kepada Allah, ya Rabb, matikan saya lebih dulu. Tidak ada. Allah sudah tentukan ketika janin ditiupkan dari umur 40 hari dalam perut, saat itu juga Allah sudah tentukan seberapa banyak rezekinya, sampai kapan umur di dunia ini, dan matinya dalam keadaan apa, saudara-saudara. Naudzubillah kalau kita mati dalam keadaan su'il khatimah. Ini yang sangat-sangat tidak kita harapkan, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Maka setelah itu, empung-empung ruh masih di badan. Saat ini dalam kekacauan hanya 2. Yang pertama adalah banyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu siapa di antara kita yang lebih dulu. Supaya apa, saudara? Allah sudah kasih tahu dalam firman-Nya, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa, bernafas, baik manusia, tumbuhan, hewan, bahkan bangsa jin, pasti akan menemui ajalnya, akan menemui kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut wa in tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan seluruhnya akan mendapatkan balasan nanti di hari kiamat, saudara. Atas apa yang kita perbuat di dunia ini akan dapat balasannya di hari kiamat, saudara. Faman zuhziha 'anil nar, bagi orang-orang, sebagian orang akan dibebaskan daripada api neraka. Lalu siapa yang dibebaskan daripada api neraka? Kenapa Allah tidak tulis atau Allah katakan dalam firman tersebut, sebagian orang-orang dimaafkan atau dikabulkan daripada ibadahnya lalu dimasukkan ke dalam surga. Tapi Allah katakan faman zuhziha 'anil nar, ada sebagian orang-orang yang diangkat dari api neraka atau dibebaskan dari api neraka, saudara-saudara. Faqad fata, maka dialah orang-orang yang beruntung. Sudah kita ketahui dalam ayat ini bahwa ibadah kita tidak bisa menentukan kita masuk ke dalam surganya Allah, namun ibadah kita bisa kita dapatkan, bisa menentukan kapan dan bagaimana harus kita mendapatkan keridhaan Allah ketika hidup di bumi ini sebagai tiket kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah kewajiban. Tidak pantas umat yang sudah dijamin, hamba yang sudah dijamin kehidupannya dengan ibadahnya mengharapkan surga, tapi sebaliknya dengan ibadah ini kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Kemanapun kita akan lari tidak akan bisa. Waja'at sakaratul maut bil haq, dzalika ma kunta tuhidu. Datang, akan datang, itu namanya sakaratul maut. Sakitnya dicabut nyawa, saudara-saudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sakitnya dicabut nyawa melebihi daripada apapun kenikmatan di dunia ini. Bahkan di dalam kitab dijelaskan satu rasa sakit yang enggak bisa kita rasakan ketika kita hidup, sehingga serasa-rasa kita akan mati, maka ketika dicabut nyawa 1000 kali lipat rasanya, saudara-saudara.
Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bil haq, sudah catatan Allah. Allah yang menginginkan. Dengan yang itu semasa kita hidup kita akan lari, saudara-saudara. Tidak bisa. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa in tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kita ingin dapat balasan di hari kiamat ketika menerima surat. Apa? Faqad faza, sebagai orang-orang yang beruntung, yang dibebaskan daripada siksa, daripada api neraka, saudara-saudara. Lalu apa, bagaimana, saudara? Dalam ayat ini juga Allah sudah jelaskan. Wa mal hayatud dunya ila mata'ul ghurur. Kenikmatan dunia semuanya hanya fata morgana, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Punya jabatan, kejar dunia habis-habisan, tapi janji kepada umat, kepada rakyat tidak ditepati, bahkan menindas. Berharap ketika hidup miskin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan munajat pagi siang malam, berusaha sekeras mungkin. Ketika hajatnya digobul oleh Allah, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang hartawan. Tapi ketika punya harta dia lupa janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya harta yang banyak pangkat derajat tidak bisa di bawah untuk menyelamatkan. Jangankan siksaan akhirat, siksaan dalam alam kubur pun tidak akan bisa mempan, ma'asyiral muslimin. Karena harta yang kita bawa hanya selembar kain putih, dan amal ibadah kita, amal ibadah akan bermula awalnya sebelum bermuara di mahsyar nanti, awalnya kita gunakan di alam kubur. Apabila kita selamat, maka selamat perjalanan kita sampai akhirat, maka selamat kita melihat pintu gerbangnya dan rahmat ridho inayahnya, terlebih-lebih bisa berjumpa melihat wajah kekasih Nabi Muhammad SAW. Namun apabila kita tidak selamat dalam alam kubur, tidak lolos dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka jangan harapkan mencium atau masuk ke dalam surga. Jangankan masuk ke dalam surga, mencium bau surga saja tidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terakhir ingin saya sampaikan dalam satu hadis Nabi. Nabi sudah katakan persiapan diri kita, bertobatlah secepatnya. Innallaha yaqbalu taubatan minal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya hambanya. Menunggu, Allah menunggu kita, saudara-saudara. Malaikat maut setiap hari mendatangi kita, kata Allah belum waktunya. Pagi dia datang, sore dia datang, menjelang tidur dia datang, kata Allah belum waktunya. Karena Allah menunggu taubat kita. Hari ini mungkin dia taubat, mungkin minggu depan dia taubat, mungkin bulan depan dia taubat, mungkin tahun ini dia taubat. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ajal sampai di tenggorokan, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad memberikan perumpamaan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, at-taubatu 'ala dzambi kasabuni 'ala thawb. Taubatnya seorang hamba daripada kejahatannya, dari kemaksiatannya dan dosa-dosanya, Nabi Muhammad memberikan contoh seperti sabun membersihkan sehelai kain atau sehelai baju. Subhanallah, dengan mudahnya dan cepatnya. Akhir daripada kehidupan dunia ini fana, saudara-saudara, dan tidak akan ada yang kekal abadi. Ya. Kuluman 'alaiha fan, seluruhnya akan binasa. Dari tiada menjadi tiada, dari tiada menjadi ada, lalu kembali tiada. Hanya yang kekal, wa yabqa wajhu rabbika zul zalali wal ikram. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Semoga dengan Jumat ini Allah berikan kita kesehatan, Allah jauhkan dari penyakit-penyakit, wabil khusus penyakit yang fitnah ini, corona, Allah jauhkan. Juga keluarga kita jadi sakinah mawaddah warahmah, rezeki kita diberi rezeki yang halal. Setiap hari kita selalu memperbaiki amal ibadah kita. Pesan terakhir dari Imamuna Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab, revolusi akhlak artinya bukan kita bertengkar dengan pemerintah, tapi bertengkarlah dengan diri kita. Perbaikilah diri kita akhlak, karena Allah menjamin daripada umat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad diutus adalah untuk memperbaiki akhlak. Jadi pantas seorang alim al-alamah Al-Habib Muhammad Rizik Shihab mencetuskan perbaikan akhlak, karena dengan akhlaklah kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan akhlaklah derajat kita dinaikkan, dengan akhlaklah
hubungan kita kepada Allah, hablum minallah terjaga, wa hablur rasul terjaga, wa habluddin terjaga, wa hablun nas terlebih-lebih. Terakhirnya Allah berikan pangkat dan penghormatan di mata masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayo sama-sama kita perbaiki akhlak kita, terlebih-lebih pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Rubahlah apabila kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan berdandanlah kalian ketika menghadapku, bahkan ketika kalian makan saja Allah suruh rapi. Terakhir ingin saya sampaikan saudara, maaf 1000 maaf bagi jamaah yang belum punya kopiah. Besok Jumat pakailah kopiah, karena kalau rambut menutupi maka tidak sah salat kita menurut ilmu fikih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, iqraran bi rububiyyati wa irgaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad jaddil Hasani wal Husain. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عمنه عنه وهدر واعلموا أن الله تعالى تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة المسبحات بقدسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى أهله خير أهل الدارين أول الرفيق سيدنا أبي بكر الصديق وعلى صادق المصدوق سيدنا عمر الفاروق وعلى زوج البنتين سيدنا عثمان ذو النورين وعلى ابن عمه الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ولا شبت الشريفين سيد سباب أهل الدارين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعمل على الناس سيدنا حمزة وسيدنا العباس وبقية وصحابة وقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل رحمة والمغفرة والشفاء ونعمة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارفع لأمتي سيدنا محمد. اللهم ارفع درجات لأمتي سيدنا محمد. اللهم ارفع درجات علمائنا وحبايبنا وذرياتنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة الأعين واجعلنا متقين إماما واجعلنا في عبادك صالحين واجعلنا في عبادك صالحين واجعلنا في عبادك صالحين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.